Langit Surabaya tampak kelabu ketika SUV Navaro hitam berhenti di depan Museum Sejarah Jawa Timur. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah, menyelimuti pohon-pohon terbesi di halaman museum tua, yang dulunya kantor pemerintahan kolonial. Beberapa garis polisi berwarna kuning membentang di tangga utama, dan sejumlah petugas lalu lalang dengan wajah tegang. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berpostur menjulang turun dengan langkah pelan namun pasti. Jaket kulit coklat yang melekat di tubuhnya tampak sedikit usang, namun aura yang dipancarkan mampu membuat dua petugas polisi muda di dekatnya mundur setengah langkah. Sosok yang datang itu adalah Indrabayu Fardana, profiler andalan Polda Jatim. Ia memandang gedung museum itu sembari memijat pelipisnya. Ia menatap sejenak, mencatat setiap pergerakan, raut wajah, arah pandang, hingga kebiasaan kecil para petugas. Dari arah timur halaman, seorang pria lain muncul tergesa-gesa. Ia berjaket jeans biru dengan tambalan di bahu berkibar tertiup angin. Rambut gondrongnya dibiarkan acak, tapi tatapannya tajam dan penuh rasa ingin tahu. "Telat 3 menit bro," sapa Parikesit Reksobumi, wartawan investigasi dari Harian Pendulum, sambil mengunyah permen karet. Indrabayu melirik jam tangannya. "Kamu yang datang terlalu cepat. Adakah yang sudah kamu tahu dan aku belum tahu?" Parikesit menyeringai. "Aku lebih dulu tahu benda yang dicuri. Koleksi Majapahit, satu-satunya set lengkap perhiasan emas murni abad ke-14, yang belum pernah dipamerkan secara umum. Disimpan di ruang bawah museum, dalam lemari kaca khusus, di balik sistem keamanan 3 lapis. Sekarang lenyap. Tanpa jejak." Indrabayu tak menjawab. Ia berjalan melewati garis polisi, memperlihatkan ID khusus dari Polda Jatim, lalu menuruni tangga menuju ruang bawah tanah museum. Di belakangnya, Parikesit mengikuti. Ruang penyimpanan artefak di bawah museum tampak steril. Cahaya putih dari lampu neon di langit-langit memantulkan kilau aneh pada kaca lemari penyimpanan yang kini kosong. Tak ada tanda-tanda perusakan. Tak ada sidik jari asing. Sistem keamanan digital menunjukkan tak ada yang masuk secara ilegal. Namun bagi Indrabayu, tidak ada yang benar-benar tak meninggalkan jejak. Ia mengenakan sarung tangan kulit hitamnya, membungkuk, lalu memperhatikan lantai marmer di bawah lemari kaca. Ia mengeluarkan buku catatan kecil, menggambar pola jejak debu yang nyaris tak terlihat. Parikesit melihat dengan seksama. "Bayu, semua rekaman CCTV aman. Tidak ada alarm berbunyi. Tak ada pintu yang dibobol. Ini bukan pencurian biasa." Indrabayu menjawab lirih, "Ini bukan pencurian. Ini teater. Dan pelakunya seorang maestro." Parikesit mendongak. "Maksudmu?" Pelaku tahu sistem museum lebih baik dari arsiteknya sendiri. Ia tidak hanya masuk tanpa terdeteksi, tapi juga menghapus eksistensinya dari setiap sensor. Bahkan debu yang mengendap di kaki lemari ini pun tak terganggu, kecuali di satu titik. Ia menunjuk bagian belakang lemari. Parikesit mengernyit. "Jadi ada satu celah? Atau satu orang yang tahu celah itu?" ucap Indrabayu. Beberapa jam kemudian, mereka duduk di kantor direktur museum, Dr. Ratri Anindya, perempuan berusia 50-an, dengan kecintaan mendalam pada sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara. Ratri terlihat cemas, tapi tidak gugup. Ia menyimpan sesuatu di balik sorot matanya yang tajam. Perhiasan itu, nilainya tak bisa diukur dengan uang. Tapi lebih dari itu, ia adalah simbol. Simbol kejayaan, identitas, dan rahasia, ujar Ratri. "Rahasia?" tanya Parikesit.
Ratri menarik napas panjang. Konon, di antara perhiasan itu ada satu cincin dengan ukiran rahasia. Legenda menyebutnya sebagai segel Wilwatikta. Hanya sedikit yang tahu ini. Tapi cincin itu dipercaya menyimpan petunjuk ke lokasi harta karun Majapahit. Indrabayu menutup bukunya perlahan. Dan hanya sedikit orang yang tahu tentang cincin itu. Siapa saja? Ratri terdiam sejenak, sebelum menjawab, hanya saya, kepala kurator, dan 2 kolektor independen yang sempat menawar untuk membeli koleksi itu secara diam-diam. Nama kedua kolektor itu? Desak Parikesit. Ardian Halim, pemilik galeri seni Antik Ratna Kencana. Dan Profesor Bagaskoro, ahli sejarah kuno dari Universitas Airlangga. Di luar, hujan mulai turun. Indrabayu berdiri di beranda museum, memainkan harmonika tua peninggalan ayahnya. Melodi kelam mengalun, nyaris tersamar oleh rintik hujan. Ini akan jadi sebuah investigasi panjang Bayu, ujar Parikesit dari sampingnya. Aku bisa merasakannya. Ini bukan sekadar pencurian. Ada yang jauh lebih dalam. Indrabayu mengangguk perlahan, matanya menatap jauh ke arah langit kelabu. Setiap kejahatan meninggalkan jejak, gumamnya. Aku hanya perlu menemukan pola di baliknya. Dan petualangan mereka pun dimulai. Halo para sahabat album misteri. Sebelum dilanjutkan cerita video ini, hendaknya para sahabat memberikan like dan subscribe untuk memotivasi kami membuat cerita video yang kian menarik, mencekam, mengerikan, mistis, dan misteri. Selain itu tidak lupa untuk mengklik tanda lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami mengupload video baru. Dan, selamat menonton. Kurator Kepala Museum Sejarah Jawa Timur, Wahyu Sembada, duduk di kursi kerjanya yang terbuat dari kayu jati lawas, dengan tangan gemetar memegang secangkir kopi. Usianya 46 tahun, wajahnya bersih dengan rambut tersisir rapi, namun sorot matanya menyimpan kelelahan panjang. Ia mengenakan batik coklat gelap khas pegawai senior museum. Indrabayu berdiri membelakangi jendela besar ruang kerja Wahyu, memperhatikan siluet hujan yang jatuh di luar. Parikesit duduk santai di sofa, tapi matanya tajam menilai gerak-gerik Wahyu. Pak Wahyu, ujar Indrabayu tanpa memutar tubuhnya. Bapak adalah orang terakhir yang mengunci ruang penyimpanan sebelum malam pencurian, benar? Wahyu mengangguk cepat namun ragu. Iya. Seperti biasa, saya selalu mengecek kunci fisik dan sistem keamanan digital sebelum pulang. Tidak ada kejanggalan. Parikesit menyisipkan catatannya. Ada laporan beberapa hari sebelum kejadian, sistem pemindai gerak sempat dinonaktifkan untuk pemeliharaan. Itu keputusan siapa? Wahyu tersentak. Itu permintaan dari teknisi pihak ketiga. Mereka mengatakan ada interferensi dari perangkat baru museum. Saya hanya menyetujui. Nama teknisinya? Tanya Indrabayu datar. Ahmad Maulana. Subkontraktor dari PT Gema Visual, vendor resmi museum sejak 5 tahun lalu. Indrabayu mencatat nama itu di bukunya. Bapak kenal dia secara pribadi? Tidak. Tapi saya sering melihat dia bertugas. Orangnya pendiam, teliti, dan cepat bekerja. Indrabayu memutar badan, menatap langsung mata Wahyu. Ada yang Bapak sembunyikan. Wajah Wahyu menegang. Tidak, saya. Jangan bohong, potong Parikesit. Kami sudah mendapat keterangan dari 2 staf keamanan, bahwa Anda terlihat terburu-buru saat keluar museum malam itu.
bahkan sempat membentak salah satu penjaga. Wahyu terdiam. Butuh beberapa detik sebelum bicara lagi. Suaranya mengecil. Ada seseorang menghubungi saya malam itu. Ia mengancam akan menyebarkan rekaman saya, menerima bonus dari penjualan akses digital sistem museum, kalau saya tidak membiarkan pemeliharaan itu dilakukan. Indrabayu menyipitkan mata. Jadi Bapak sudah pernah menjual akses museum? Wahyu menunduk. Saya butuh uang, anak saya sakit parah. Perawatan di Singapura. Saya tidak tahu kalau mereka akan mencuri. Sungguh. Siapa mereka? Parikesit mendekat. Apa Anda mengenal pelaku? Saya tidak tahu siapa mereka. Tapi mereka kirim email dari alamat anonim, disertai rekaman video. Mereka tahu semua jadwal, titik buta kamera, bahkan kode verifikasi. Indrabayu mengambil foto hasil tangkapan CCTV. Satu gambar menunjukkan seseorang berjaket hitam, memasuki ruang bawah tanah, wajahnya tertutup, hanya terlihat sekilas lengan kirinya yang memiliki tanda lahir berbentuk bintang 5. Parikesit menatap gambar itu lama. Tanda lahir ini familiar. Indrabayu menyahut, aku pernah bertemu seseorang dengan tanda itu. Bertahun lalu. Seorang informan dari jaringan penyelundup barang antik. Malamnya, di sebuah warung kopi kecil di daerah Pandegiling, Indrabayu dan Parikesit duduk menunggu seseorang. Warung itu sepi, hanya suara rintik hujan di atap seng yang menemani. Indrabayu memainkan harmonikanya, melodi minor lembut berputar di udara. Tak lama, seorang pria bertubuh kecil dan mata waspada duduk di meja mereka. Ia membawa tas selempang tua dan mengenakan jaket loreng yang sudah pudar. Namaku Abdullah. Dulu tukang gali di situs Trowulan. Sekarang cari makan sebagai penghubung kolektor dan penjual artefak. Ia menatap keduanya dengan sorot tajam. Kalian cari orang dengan tanda lahir bintang 5, kan? Indrabayu mengangguk. Siapa dia? Langit Raharja, jawab Abdullah. Mantan mahasiswa arkeologi FISIP Unair. Dulu punya idealisme. Sekarang dia gila harta. Dia tahu lebih banyak tentang koleksi Majapahit daripada semua profesor di kampusnya. Parikesit menyela. Dia masih di Surabaya? Abdullah menggeleng. Tidak. Tapi dia bekerja untuk seseorang. Orang kaya, kolektor bawah tanah, nama samarannya Bayangan Timur. Konon, siapapun yang bisa mencuri artefak paling mustahil, akan diganjar dengan harga tak terbayangkan. Indrabayu melirik Parikesit. Ardian Halim? Parikesit mengangkat alis. Atau Profesor Bagaskoro. Siapapun bisa jadi Bayangan Timur. Abdullah mengeluarkan foto pudar dari tasnya. Seorang pria muda dengan mata penuh ambisi, mengenakan kalung dari gigi macan. Di lengan kirinya terlihat jelas tanda lahir itu. Langit pernah bicara soal segel Wilwatikta. Ia percaya cincin itu bukan sekadar simbol, tapi kunci ke tempat harta terpendam atau sesuatu yang lebih gelap. Indrabayu menatap foto itu lama. Kita harus menemukan dia sebelum cincin itu menghilang dari negeri ini. Parikesit berdiri. Aku akan ke Galeri Ratna Kencana besok. Ardian Halim pasti tahu sesuatu. Indrabayu menutup buku catatannya. Dan aku akan menyelidiki ke Universitas Airlangga. Aku ingin tahu seberapa dalam obsesi Profesor Bagaskoro terhadap sejarah Majapahit. Di luar, hujan tak kunjung reda. Tapi dua pencari kebenaran itu tahu,
badai sesungguhnya baru saja dimulai. Langit pagi Surabaya bergelayut mendung saat Indrabayu tiba di kompleks kampus Universitas Airlangga. Ia mengenakan jaket kulit coklat seperti kemarin, tak memperdulikan tatapan mahasiswa dan dosen yang menilainya sebagai intel militer atau detektif asing. Langkahnya menuju gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik terasa lambat, seolah menyerap energi tempat itu. Di sisi lain kota, Parikesit bersiap menuju Galeri Antik Ratna Kencana milik Ardian Halim. Mereka memutuskan memisahkan penyelidikan, menyisir jejak dua sosok yang memiliki motif, dan kesempatan mencuri koleksi Majapahit. Di lantai 2 Visip Unair itu, Indrabayu duduk berhadapan dengan Profesor Bagaskoro, pria parubaya berambut putih, berkacamata bulat, mengenakan jas abu-abu dengan syal merah marun. Pada dinding ruangannya, tergantung lukisan wayang dan foto-foto ekspedisi arkeologis di berbagai situs kuno. "Apa Anda datang sebagai polisi?" tanya Bagaskoro, suaranya dalam dan tenang. "Saya datang sebagai seseorang yang ingin tahu, mengapa Anda 2 kali menawar koleksi Majapahit pada Dr. Ratrian India secara diam-diam." Bagaskoro tersenyum samar. Koleksi itu bukan sekadar artefak. Perhiasan-perhiasan itu pernah dikenakan permaisuri Gajah Mada sendiri. Dalam salah satu manuskrip kuno yang saya pelajari, disebutkan cincin segel Wilwatikta adalah semacam stempel sakral yang mengesahkan pewaris kerajaan. Indrabayu menyilangkan tangan. "Dan Anda percaya itu masih punya kekuatan politik sampai sekarang?" "Bukan politik, tapi ideologi," jawab Bagaskoro sembari berdiri, berjalan ke rak bukunya, mengambil map berisi lembaran kertas tua. "Ini salinan dari lontar pustaka Pararaton. Ada simbol cincin berbentuk bunga teratai, ditulis sebagai Candrakirana Sang Metunggal. Terjemahannya kira-kira, pembawa kesatuan. Jika benar, cincin itu bisa jadi simbol kuat untuk menggugah nasionalisme atau menciptakan fanatisme baru." Indrabayu memperhatikan simbol di kertas itu. Ia pernah melihat bentuk serupa di salah satu potret koleksi museum. Motif bunga teratai dengan lingkaran dan matahari kecil di tengah. "Apakah Langit Raharja pernah jadi murid Anda?" Ekspresi Bagaskoro berubah. "Dia murid paling brilian yang pernah saya miliki. Obsesi terhadap Majapahit membentuk seluruh hidupnya. Tapi ia kecewa. Dunia akademik menolaknya. Ia dikeluarkan karena mencuri catatan arsip milik universitas, termasuk salinan lengkap lokasi hipotesis situs Wilwatikta terakhir. Dan Anda tidak pernah melaporkannya ke polisi? Jika Anda mencintai sejarah seperti saya, Anda akan tahu ada kebenaran yang lebih baik dikubur." Sementara itu, di Galeri Ratna Kencana, Parikesit berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi patung-patung kuno, ukiran kayu dari Bali, dan porselen langka dari dinasti Ming. Galeri itu sepi. Aroma kayu tua dan dupa melingkupi udara. Tak lama, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, muncul dari balik tirai beludru. Ia mengenakan setelan linen warna abu-abu muda, rambutnya pendek rapi, dan matanya menyiratkan kepercayaan diri seorang pria yang sudah lama berada di wilayah abu-abu moral. Sosok itu Ardian Halim, si kolektor antik terkenal dan kontroversial. Parikesit Rekso Bumi, sapa Ardian. "Saya suka artikelmu soal pembobolan lelang artefak di Yogyakarta 2 tahun lalu. Cukup berani untuk investigasi seorang wartawan." Parikesit tersenyum tipis. "Saya juga suka cara Anda membeli benda-benda ilegal lewat perantara, menyulapnya menjadi koleksi pribadi sah. Cukup licin untuk kolektor." Ardian tertawa kecil. Langsung ke pokok pembicaraannya.
Kau ingin tahu soal pencurian perhiasan Majapahit? Aku ingin tahu kenapa kamu 2 kali mencoba membeli koleksi itu sebelum dicuri? Tanya Parikesit. Ardian berjalan menuju lemari kaca, menunjukkan satu artefak kecil, fragmen emas berbentuk cakar singa. Aku tak peduli pada nilai uang. Koleksi itu adalah bagian dari teka-teki besar. Ada teori, Gajah Mada menyembunyikan simbol kekuasaan terakhir Majapahit di satu lokasi, hanya bisa dibuka dengan segel Wilwatikta. Konon, cincin itu mengandung enkripsi kuno. Dan kamu percaya bisa menggunakannya untuk menemukan harta Majapahit itu? Bukan harta, tapi kebenaran. Sejarah kita penuh kebohongan. Jika aku menemukannya duluan, aku bisa menulis ulang sejarah Indonesia. Dan tak seorang pun bisa menghentikanku. Parikesit mengamati gerak-geriknya. Apa kamu kenal Langit Raharja? Wajah Ardian menjadi lebih serius. Kami sempat bekerja sama. Tapi dia terlalu liar. Obsesif. Fanatik. Ia percaya dirinya adalah titisan dari garis darah Majapahit. Ketika aku tolak membiayai proyek pencariannya, dia menghilang. Tapi aku yakin, dia belum jauh. Malamnya, Indrabayu dan Parikesit kembali bertemu di sebuah gudang arsip tua, milik sahabat lama mereka di Polrestabes Surabaya, untuk memeriksa berkas lama milik Langit Raharja. Di antara tumpukan dokumen, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah peta kuno, disalin tangan, dengan simbol cincin dan tulisan Wilwatikta tersembunyi. Parikesit bergumam, jika ini benar, harta Majapahit benar-benar ada. Kita bukan hanya mengejar pencuri perhiasan, tapi pemburu sejarah. Indrabayu menatap peta itu lekat-lekat, lalu berkata pelan, ini bukan sekadar kasus pencurian. Ini permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan semua yang terlibat, bermain dengan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Surabaya memang tak pernah benar-benar tidur, terutama jika kau tahu kemana harus melangkah setelah tengah malam. Di sebuah sudut kawasan industri tua dekat pelabuhan Tanjung Perak, Parikesit berdiri bersama informan koleganya, yang dikenal dengan nama samaran Topeng Dalu. Ia mantan penyelundup barang antik, yang kini menjadi makelar informasi pasar gelap. Gudang di belakang mereka merupakan gudang kosong, tapi kamera pengawas palsu bertebaran di beberapa sudut, untuk membuat tampak seperti tempat resmi. Di atas meja baja, Topeng Dalu membuka tabletnya, menampilkan daftar artefak yang akan dilelang secara ilegal antar kolektor internasional. Ini hanya untuk mata-mata yang paham kode, gumam Topeng Dalu, menunjuk pada sebuah katalog digital yang tampaknya biasa saja. Parikesit mengernyit. Lot nomor 29. Tidak ada nama, hanya tertulis The Queen Finger. Sebuah cincin kuno. Topeng Dalu mengangguk. Deskripsi artefak ini samar, tidak menyebut asal, tapi simbolnya cocok dengan apa yang kalian sebut segel Wilwatikta. Data ini ditemukan dalam daftar penawaran minggu lalu, dalam pelelangan privat yang diselenggarakan Jaringan Bayangan Timur. Bayangan Timur? Parikesit mengulang pelan. Bayangan Timur adalah jaringan terorganisir, yang bergerak dalam penjualan artefak kuno Asia Tenggara. Dipercaya beroperasi di bawah perlindungan seorang pengusaha besar, mungkin lebih dari itu. Mereka bukan sekadar pencuri, mereka punya akademisi, kurator, dan arkeolog bayaran, kata Topeng Dalu memaparkan profil organisasi Bayangan Timur. Parikesit segera mengirim pesan singkat ke Indrabayu. Pesan itu tertulis, Lot 29. Segel Wilwatikta. Pelelangan 2 hari lagi. Lokasi belum diketahui.
diduga dikuasai bayangan timur. Sementara itu, Indrabayu tengah berada di rumah seorang mantan kurator museum yang dipecat diam-diam setahun lalu karena terlibat pemalsuan dokumen autentikasi artefak. Nama mantan kurator itu Ratih Mahadewi, seorang wanita usia 50-an. Dia tinggal di rumah peninggalan Belanda di kawasan Jalan Diponegoro. "Kau tahu koleksi Majapahit itu lebih dari sekadar perhiasan," ucap Ratih dengan suara serak sambil menuang teh. Dr. Ratri Anindya menolak tawaran uang dalam jumlah besar, karena dia tahu, jika artefak itu jatuh ke tangan yang salah, maka akan digunakan untuk tujuan ideologis. Indrabayu mengangkat alis. "Kau bicara tentang gerakan kultural yang ekstrim?" Ratih mengangguk. "Ada kelompok yang percaya kejayaan Majapahit harus dibangkitkan kembali. Tapi bukan sebagai sejarah, melainkan sebagai tatanan baru. Simbol-simbol seperti cincin itu berpotensi dijadikan pemicu gerakan semacam kultus nasionalisme radikal. Dan bayangan timur ada di belakangnya?" tanya Indrabayu lagi. Ratih ragu sesaat. "Saya tidak tahu pasti. Tapi Langit Raharja, dia pernah bicara soal sebuah dokumen kuno dalam aksara Kawi yang hanya bisa dibuka dengan cincin darah kerajaan. Ia menyebutnya Purwaning Jagat Anyar atau permulaan dunia baru." Keesokan malamnya, di kamar hotel kecil di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Parikesit dan Indrabayu duduk berhadapan. Di antara mereka terhampar peta, foto katalog, hasil penyadapan sinyal komunikasi bayangan timur, dan catatan mengenai lelang ilegal yang akan berlangsung. Indrabayu memainkan harmonika tuanya sebentar, dengan nada-nada rendah dan murung. Kebiasaan saat ia menyusun deduksi. Ada 3 kemungkinan lokasi pelelangan: gudang eks-imigrasi di Semampir, villa tertutup milik pengusaha gelap di Batu, atau kapal layar mewah yang akan berlayar dari pelabuhan Probolinggo, katanya. "Menurutmu yang mana?" tanya Parikesit. Indrabayu menunjuk foto kapal. "Jika mereka benar-benar ingin menjual benda sebesar itu, mereka tidak akan melakukannya di darat. Terlalu mudah dilacak. Di atas kapal, sinyal bisa dibatasi, dan pelanggan bisa dijemput lewat helikopter pribadi atau speedboat." Parikesit mengangguk setuju. "Kita butuh menyusup. Kita tak bisa datang sebagai polisi, tapi sebagai calon pembeli." Indrabayu tersenyum sinis. "Aku tahu satu identitas palsu milik kolektor Rusia yang baru saja mati. Kita bisa menggantikan tempatnya dengan sedikit rekayasa." 2 hari kemudian, di atas kapal pesiar mewah bernama Queen of Nusantara, yang berlayar di perairan lepas antara Probolinggo dan Situbondo, suasana dalam dek utama terasa sunyi dan dingin. Musik jazz mengalun pelan, para tamu menggunakan topeng perak, minum anggur tua, dan berbicara dalam berbagai bahasa. Indrabayu berpenampilan seperti kolektor Rusia, dengan aksen yang sempurna, berjalan di sisi Parikesit, yang menyamar sebagai penerjemah dan ahli simbol kuno. Mata mereka awas, mencatat setiap gerakan, setiap wajah, dan barang-barang yang dipamerkan di dalam lemari kaca lapis baja. Di lot nomor 29, mereka melihatnya, sebuah cincin emas dengan simbol bunga teratai dan lingkaran kecil di tengah. Ukiran halus nyaris tak terlihat. Indrabayu tahu, cincin kuno itu adalah segel Wilwatikta. Namun sebelum mereka lebih dekat, seseorang muncul dari balik kerumunan. Sosok tinggi, berpakaian batik hitam dengan motif kerajaan, wajah setengah tertutup topeng emas. Suaranya berat, tenang, dan menggema di ruang lelang. "Selamat datang para peserta lelang yang terhormat. Malam ini, kalian akan menyaksikan sejarah yang dijual kepada yang paling layak. Tapi ingat, yang kalian beli bukan benda, melainkan kekuasaan."
Indrabayu dan Parikesit saling melirik. Sosok yang muncul itu adalah pemimpin bayangan timur. Yang mungkin saja Langit Raharja atau Ardrian Halim. Langit malam di atas Queen of Nusantara terlihat begitu tenang, seperti mata air yang menyembunyikan pusaran maut di dasarnya. Tapi di dalam dek pelelangan, ketegangan memuncak. Indrabayu dan Parikesit menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Suara sang tuan rumah, lelaki bertopeng emas, menggema kembali. Cincin ini, segel Wilwatikta, bukan sekadar lambang. Ia adalah kunci. Saat digabung bersama dua artefak lainnya, maka akan membuka lokasi gerbang Wilwatikta yang tersembunyi sejak runtuhnya kerajaan Majapahit. Para tamu berbisik-bisik, beberapa dari mereka bukan kolektor artefak, melainkan wajah-wajah militer bayaran, pengusaha hitam, dan tokoh-tokoh yang muncul dalam laporan intelijen internasional. Parikesit bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Kalau benar, ini bukan cuma pasar gelap artefak, tapi titik pertemuan para pemburu kekuasaan sejarah. Indrabayu mengangguk, menyelipkan satu tangan ke balik jaket linennya yang menyembunyikan senjata jarak dekat, pisau baja pendek berlapis titanium hitam. Ia memindai ruangan. Lelang terus berjalan. Lot demi lot dilepas. Hingga akhirnya, lot 29. Segel Wilwatikta. Penawaran dimulai dari 1,2 juta euro. Indrabayu mengangkat tangan dengan kartu bertuliskan nomor palsu. Lawan penawar pertama berasal dari pria tua asal Timur Tengah. Kemudian dari perempuan Rusia bergaun hitam. Harga naik dengan cepat. 2,5 juta euro. 3 juta euro. 3,7 juta euro. Tapi sebelum lelang mencapai klimaksnya, sebuah suara serak menghentikan semua proses yang telah berlangsung. Hentikan semua ini sekarang juga. Dari sisi ruang masuk, muncul seseorang yang telah lama mereka perkirakan, Langit Raharja. Langit tampak kurus, mengenakan jubah etnik berwarna coklat tua, rambutnya panjang dan kusut, sorot matanya tajam penuh obsesi. Di tangannya tergenggam sebuah gulungan lontar tua, yang dibungkus kulit kayu dan diikat dengan benang emas. Kalian semua pikir bisa membeli kejayaan Majapahit dengan euro dan dolar? Tidak. Hanya darah kerajaan yang bisa membangkitkan Wilwatikta. Dan aku adalah darah itu. Suasana kacau. Para penjaga berlari. Lelaki bertopeng emas memberi isyarat. Tiba-tiba lampu padam sesaat, hanya hitungan detik, namun cukup untuk menciptakan kekacauan. Saat lampu kembali menyala, cincin segel Wilwatikta telah lenyap dari lemari kaca. Indrabayu langsung bergerak. Dalam kerusuhan itu, ia menangkap pergerakan 3 orang bersenjata menuju dek atas. Ia berlari, melompat meja, dan menyusup di antara penumpang. Di belakangnya, Parikesit melawan 2 penjaga yang mencoba menahan mereka. Tubuh-tubuh bertumbangan. Suara alarm memecah langit malam. Perahu motor kecil tampak diturunkan dari sisi kapal. Langit Raharja terlihat melompat ke dalam perahu itu dengan gulungan lontarnya. Tapi saat hendak kabur, Parikesit melompat dari atas geladak, menendang salah satu anak buahnya ke laut, dan berhasil meraih tepi perahu motor. Terjadilah duel sengit di atas perahu kecil itu, dihantam ombak dan angin malam laut selatan. Parikesit bertarung tangan kosong dengan salah satu pengawal langit, sementara langit sendiri mengayunkan pedang pendek berlapis tembaga ke arah Parikesit. Mereka nyaris kehilangan kendali atas perahu. Sementara itu, di atas kapal, Indrabayu mengejar lelaki bertopeng emas ke dalam ruang kontrol kapal. Mereka bertarung brutal di ruang sempit.
Dengan sekali sapuan lengan, Indrabayu menjatuhkan lelaki itu ke konsol navigasi. Topeng emasnya terlepas. Wajah di baliknya adalah Ardian Halim. "Kau?" gumam Indrabayu dengan nada kecewa. Ardian tersenyum sinis, meski darah mengalir dari pelipisnya. "Aku hanya ingin apa yang seharusnya jadi milik bangsa ini. Sejarah, kebenaran, kekuasaan. Apa kau pikir demokrasi bisa menjaga semuanya?" Indrabayu mendekat. "Apapun yang kau cari, kau menciptakan pembantaian." Sebuah pukulan keras menjatuhkan Ardian. Polisi maritim mulai mendekat dari kejauhan. Helikopter taktis menyinari laut. Kapal ini tak akan lolos. Parikesit berhasil meraih gulungan lontar dari tangan langit setelah pertarungan brutal di dek perahu. Tapi Langit Raharja memilih cara tragis. Ia melompat ke laut, meninggalkan darah dan kegilaan dalam pusaran gelombang. "Aku adalah Majapahit terakhir." Air menelannya dalam gelap. Keesokan paginya, di pelabuhan kecil di Banyuwangi, Indrabayu dan Parikesit duduk di dek kayu, menyaksikan matahari terbit. Gulungan lontar dan cincin segel Wilwatikta kini dalam pengamanan ketat. Komisaris Hendro telah mengurus semua kekacauan dengan kekuatan hukumnya. Parikesit memandang langit pagi. Jadi, ini semua bukan sekadar pencurian, tapi percobaan membangkitkan kekuasaan kuno lewat simbol-simbol. Indrabayu mengangguk pelan. Dan ini belum berakhir. Masih ada 2 artefak lagi. 2 kunci yang belum ditemukan. Dan aku rasa, lebih banyak orang sedang bergerak dalam bayang-bayang, mencari petunjuk. Parikesit tertawa kecil. "Hebat. Baru selesai 1 bab, kita sudah dicemplungkan ke babak baru." Indrabayu memainkan harmonika tuanya. Nadanya berat, misterius, seperti nada penutup dalam opera tragedi. Setiap jejak masa lalu, selalu punya harga di masa depan. 3 hari setelah insiden di kapal Queen of Nusantara, langit Lamongan tertutup awan kelabu. Gerimis menyelimuti situs purbakala yang baru digali, di sebuah lahan kebun tebu tak jauh dari desa Sukodadi. Di sanalah arah peta lontar menunjuk, sebuah gundukan tanah besar yang disebut warga sebagai Bukit Putri Tidur. Indrabayu berdiri diam di tepi gundukan, jaket kulitnya sudah basah oleh gerimis. Ia mengamati batu ukir yang baru saja digali, sebuah relief kuno bergambar sosok perempuan berjubah, sedang duduk di atas tahta berbentuk bunga teratai. Di bawahnya, terdapat pahatan kecil dalam aksara Kawi, yang telah diterjemahkan oleh tim ahli arkeologi. Di bawah singgasana Dewi Timur, terkunci tahta pengemban cahaya. Yang membukanya bukan darah, tapi tanya. Parikesit, yang berdiri tak jauh sambil memotret dengan kamera tua Leica kesayangannya, bersiul pelan. Dewi Timur, Chandra Kirana, istri dari Raden Inu Kertapati, simbol kejayaan perempuan Majapahit. Kau pikir tahtanya terkubur di sini? Indrabayu menjawab sambil mencatat. Kalau Langit Raharja percaya bahwa segel Wilwatikta membuka gerbang sejarah, maka tahta Chandra Kirana adalah pintunya. Tiba-tiba, seorang wanita berpakaian lapangan mendekat. Rambutnya dikuncir kuda, wajahnya cerdas, dan matanya menatap penuh tanda tanya. Nama saya Gendis Kusumawardhani, kepala arkeolog dari Unair. Apakah Anda Indrabayu? Kami temukan sesuatu tadi malam. Ia membawa mereka ke sebuah tenda kecil di pinggir situs. Di dalamnya terdapat sebuah peti besi tua, penuh ukiran daun dan awan.
Di atasnya terdapat segitiga kecil dari batu giok merah. Parikesit tertegun. Simbol Trinitas Majapahit. 3 penjaga, segel, tahta, dan lencana. Indrabayu mengenakan sarung tangan hitamnya. Ia menyentuh giok itu pelan. Tiba-tiba, klik. Batu itu berputar dan membuka ruang rahasia dalam peti. Di dalamnya, tergeletak mahkota kecil yang terbuat dari emas dan batuan permata, begitu indah namun misterius. Gendis menjelaskan, kami menyebutnya tahta Candrakirana, meskipun bentuknya seperti mahkota upacara. Tapi yang mengejutkan adalah surat yang menyertainya. Ia memberikan secarik lontar yang terlindung dalam kapsul kayu. Tahta ini bukan milik dunia fana. Yang mengangkatnya, mengangkat sejarah dan beban darah. Satu yang tersisa, kini lencana Sanggrama Wijaya, pelindung terakhir. Indrabayu menggenggam catatannya erat. Artinya, 2 kunci telah ditemukan. 1 tinggal. Tapi sebelum mereka sempat berdiskusi lebih jauh, salah satu teknisi dari tim arkeologi berlari tergopoh-gopoh. Pak, kami kehilangan sinyal komunikasi. Dan, ada 3 mobil tanpa plat nomor masuk ke wilayah pemukiman. Indrabayu langsung menatap Parikesit. Kita ketahuan. Mereka datang. Parikesit sudah siap. Ia melemparkan tas kameranya ke tanah dan menarik 2 bilah belati pendek dari balik jaket. Kita bertahan. Tahta ini harus diselamatkan. Gendis gemetar, tapi mengangguk. Aku akan lindungi artefak ini, apapun yang terjadi. 3 mobil SUV hitam berhenti di ujung jalan masuk. Dari dalamnya keluar tentara bayaran, bersenjata lengkap, dengan emblem kepala naga yang sedang marah, simbol organisasi rahasia yang pernah disebut Ardian Halim, Ratu Hitam. Pemimpinnya, pria bertubuh besar berkepala pelontos bernama Darmo Wisesa, turun dan berteriak lantang. Serahkan tahta itu. Kalian pikir bisa menghalangi arus sejarah yang sedang ditulis ulang? Indrabayu membalas dingin, sejarah bukan ditulis dengan senjata, tapi dengan kebenaran. Pertempuran pecah. Parikesit melompat dari balik pagar semak, menebas cepat dengan 2 belati ke arah pasukan depan. Tubuh-tubuh berjatuhan. Sementara Indrabayu bergerak seperti bayangan, menghabisi musuh satu persatu, dengan teknik Aikido dan Kempo yang presisi. Darmo Wisesa maju sendiri, membawa kapak ganda dari baja ringan, menantang Indrabayu. Duel brutal pun terjadi di tengah hujan dan lumpur. Indrabayu sempat terdorong ke tanah, jaketnya robek, tapi ia bertahan. Dengan sekali putaran dan sapuan kaki, ia menjatuhkan Darmo, lalu menghantam dadanya dengan siku keras hingga pria itu tak sadarkan diri. Parikesit mengejar pasukan yang melarikan diri, menyergap salah satu dari mereka, dan menemukan tablet digital penuh dokumen internal Ratu Hitam, denah lokasi artefak ketiga, lencana Sanggrama Wijaya, yang ternyata sudah berada di tangan seseorang dari dalam pemerintahan. Beberapa jam kemudian, setelah polisi dan aparat gabungan mengamankan lokasi, tahta Candrakirana dibawa dengan pengawalan super ketat ke Surabaya. Tapi Indrabayu dan Parikesit tidak ikut. Mereka sudah berada di dalam SUV Navaro, melaju menuju Tengger, tempat terakhir yang disebut dalam peta. Orang dalam. Itu yang dibilang Ardian. Dan menurut tablet itu, dia pejabat sipil di Kementerian Kebudayaan, gumam Parikesit sambil membuka file foto seorang pria tua berjas putih, dengan latar belakang gedung kementerian. Indrabayu mengenal wajah itu. Ia menatap foto itu tajam. Namanya Profesor Sasmita Kartanegara, Kepala Proyek Rehabilitasi Candi-Candi Nasional.
seorang sejarawan. Dan dia pernah menjadi mentor Langit Raharja di Unair. Parikesit menutup tabletnya. Jadi, babak akhir ini akan membawa kita kembali ke akar. Ke asal mula konspirasi. Dan mungkin ke ujung dari sejarah Majapahit yang tak pernah tertulis. Indrabayu menyalakan harmonika tuanya, memainkan satu nada tunggal, datar, hening, dan mengandung firasat. Kabut tebal menyelimuti kawasan pegunungan Tengger, membentuk tirai putih yang membuat dunia seolah membisu. Di antara pepohonan pinus dan hutan cemara, SUV Navaro hitam berhenti di depan sebuah bangunan tua bergaya kolonial, Villa Kartanegara, milik Profesor Sasmita Kartanegara, kepala proyek rehabilitasi Candi Nasional dan mantan mentor dari Langit Raharja. Indrabayu mematikan mesin. Ia menatap ke arah pintu villa yang setengah terbuka, lalu menoleh ke Parikesit yang sudah bersiap dengan pisau lipat di saku, dan kamera tergantung di leher. Kali ini, kita tidak hanya memburu pelaku. Kita akan menantang sejarah yang dipalsukan, kata Indrabayu. Parikesit mengangguk. Kalau apa yang langit dan tablet itu benar, maka di dalam villa itu, ada sesuatu yang seharusnya tak pernah berada di tangan manusia. Mereka memasuki villa dengan hati-hati. Ruangan dalamnya penuh buku tua, lukisan zaman Belanda, dan foto-foto dokumentasi candi. Aroma kayu lapuk dan dupa menyelimuti udara. Di ruang utama, mereka menemukan Profesor Sasmita duduk tenang di kursi kayu rotan, seperti sudah menunggu. Kukira kalian akan datang lebih cepat. Silakan duduk. Kebenaran tidak akan lari, bukan? Katanya dengan senyum tipis. Indrabayu menatap pria tua itu. Wajahnya tenang, matanya tajam, di sebelahnya terletak sebuah kotak kayu berukir lambang Surya Majapahit. Lencana Sanggrama Wijaya, ucap Indrabayu. Simbol pelindung terakhir. Anda menyembunyikannya? Profesor Sasmita mengangguk pelan. Aku tak menyembunyikannya. Aku menjaganya. Dunia belum siap untuk apa yang terkandung di dalamnya. Parikesit maju. Tapi Anda mendanai Langit Raharja dan memicu pencurian artefak dari museum. Berapa banyak orang mati karena obsesi Anda atas sejarah? Sasmita bangkit perlahan. Langit adalah muridku yang paling cerdas. Tapi dia kehilangan arah. Ia ingin membuka masa lalu demi kekuasaan. Sedangkan aku ingin mengembalikan kehormatan yang dirampas. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya terletak sebuah medali emas besar berbentuk bunga teratai dengan mata batu obsidian di tengahnya. Lencana Sanggrama Wijaya. Indrabayu mendekat. Apa sebenarnya fungsi lencana ini? Sasmita menarik napas panjang. Ini bukan hanya simbol. Ini adalah kunci ke dalam arsip rahasia Majapahit, terletak di lorong Lawang Sewu yang tertutup sejak zaman Belanda. Di dalam arsip itu ada dokumen silsilah asli kerajaan, termasuk pengakuan garis keturunan terakhir Majapahit tidak pernah punah. Parikesit tercengang. Jadi, ada pewarisah Majapahit? Sasmita menatap tajam. Dan dia hidup di antara kita. Suasana mendadak membeku. Siapa? Tanya Indrabayu pelan. Sasmita menatap Indrabayu, kemudian membuka laci di meja sebelah. Ia mengeluarkan sebuah map merah tua bersegel kerajaan. Di dalamnya, sebuah akta kelahiran kuno, foto hitam putih, dan pohon keluarga yang berakhir pada satu nama, Indrabayu Vardhana. Parikesit membelalak kaget. Apa? Bayu, kamu? Indrabayu terdiam.
Hening panjang merayap seperti kabut yang masuk dari celah-celah jendela. Matanya terpaku pada nama di dokumen. Aku, anak dari Syarif Fardana. Tapi ayahku selalu menolak bicara soal warisan keluarga. Sasmita tersenyum lemah. Karena itu bukan hanya warisan darah, itu warisan tahta. Keluarga kalian adalah keturunan garis langsung dari Raden Sangramawijaya. Sejarah yang ingin dihapus penguasa kolonial dan politikus pasca merdeka. Tiba-tiba, suara tembakan menggema dari luar villa. Mereka datang, seru Parikesit sambil menutup map itu. Melalui jendela, tampak pasukan bersenjata dari Ratu Hitam, kali ini dipimpin langsung oleh wanita elegan bergaun hitam panjang, Tari Maharani, pemimpin organisasi tersebut. Ia melambaikan tangan dari balik mobil lapis baja. Berikan lencana itu, atau kami akan membakar sejarah bersama kalian. Indrabayu memasukkan lencana ke dalam jaketnya. Ia menoleh ke Parikesit. Ini bukan lagi tentang penyelidikan. Ini tentang menjaga apa yang tersisa dari jati diri bangsa ini. Sesaat kemudian pasukan yang dipimpin Tari Maharini menyerbut ke dalam villa. Mereka bertarung sengit, perkelahian tangan kosong, dan ledakan kecil dari granat asap. Profesor Sasmita tertembak saat mencoba melindungi map silsilah, namun sempat berbisik, selamatkan lencana, selamatkan kebenaran. Dalam pertempuran klimaks itu, Indrabayu menghadapi Tari Maharani sendiri di ruang bawah tanah villa. Duel brutal antara strategi dan kekuatan, antara sejarah dan kekuasaan. Tari terdesak, tapi sempat mengungkap satu kalimat sebelum ambruk. Kami, hanyalah pelindung kebohongan besar yang kau sebut republik. Dengan napas tersengal, Tari tewas. Organisasi Ratu Hitam runtuh, dengan tertangkapnya para petinggi organisasi itu oleh Densus 88 dan Interpol, berkat koordinasi Hendro Santoso. 2 minggu kemudian, di sebuah ruang bawah tanah Lawang Sewu, Indrabayu dan Parikesit ditemani arkeolog dari UNESCO, dan tim ahli sejarah membuka arsip Majapahit, ratusan dokumen, peta, dan perjanjian politik dari zaman keemasan kerajaan Jawa terakhir. Dunia akademik gempar. Namun Indrabayu menolak diwawancarai. Ia menghilang dari publik. Di sebuah pantai sunyi di Banyuwangi, ia memainkan harmonikanya saat matahari terbenam. Parikesit menulis artikel panjang di harian Pendulum, membuka tabir kejahatan intelektual, pencurian artefak, dan rahasia dinasti terakhir Majapahit. Artikel itu memenangkan penghargaan jurnalistik tertinggi di Asia Tenggara. Tamat.